Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah update energi gerhana Oktober dan November 2022. Reading kali ini agak beda ya, lebih seperti puzzle dan mungkin sedikit lebih misterius, tapi ini akan membantu kamu menyambung kepingan puzzle yang ada di hidup kamu. Dan mungkin pada saat ini kamu kayak bisa melihat benang merahnya. Oke, kita mulai di dasar deck. Wow, agak panas ya, Five of Wands. Ini bisa bicara konflik atau bisa juga kayak tantangan atau kesulitan yang sedang kamu hadapin saat ini sedang mempersiapkan kamu untuk sesuatu ya. Sama contohnya kayak seperti atlet gitu ya, walaupun dia capek, dia kadang mau berhenti karena capek gitu. Tapi pada saatnya dia akan menuai apa yang dia lakukan dengan latihannya. Mari kita mulai. Yang pertama, wow, Ace of Cups. Lihat, ini kartu kayak sesuatu yang baru untuk hati kamu, untuk kebahagiaan kamu. Mungkin seperti sinar matahari ya, yang menyinari kegelapan di hidup kamu. Kayak ini kapalnya tuh kayak muncul ke permukaan di balik salju yang menutupi air, sama seperti itu. Kayak akhirnya kamu melihat cahaya kembali, kamu menemukan alasan kembali untuk tersenyum, untuk tertawa lagi, bahagia lagi. Mungkin wujudnya berupa seseorang, kalau bukan seseorang bisa berupa apa saja ya, yang mengembalikan senyuman lagi di hidup kamu. Yang berikutnya, Queen of Pentacles. Tadi sebelumnya aku bilang seseorang, kalau bentuknya seseorang dia itu Queen of Pentacles. Orangnya itu bisa diandalkan, bisa dipegang. Terus orang yang bisa bisa untuk hubungan jangka panjang. Dia orang yang merawat, mengayomi, berdedikasi untuk sebuah hubungan atau untuk yang dia kerjakan. Kalau itu bukan bentuknya orang gitu, bisa juga bentuk sesuatu di dunia fisik kamu, terutama aspek finansial ya. Kayak kamu menambah skill kamu, lebih ahli dalam pekerjaan kamu, atau apapun yang sedang kamu kerjakan sekarang. Dan kamu kayak seperti menabur untuk hal itu. Ini sebuah sinyal yang positif dengan Ace of Cups di sini, lalu diikuti dengan Queen of Pentacles. Eight of Cups ya. Ini sebuah perjalanan sebelum kayak Eight of Cups di sini kayak lihat kayak nyambung kan. Dia ini menuju cahaya dan dia keluar di Ace of Cups. Kayak ini kartu sebelum ke 9 lalu ke 10. Habis 10 kan balik lagi. Balik lagi ke Ace ya. Sama seperti kamu perlu meninggalkan sesuatu dulu nih. Ada yang perlu kamu lepaskan, ada yang perlu kamu tinggalkan, mungkin bentuknya hubungan, mungkin bentuknya pekerjaan atau sebuah situasi nih di mana kamu tidak menemukan kestabilan di situ. Mungkin dari segi aspek finansial tidak ada perkembangan, atau sebuah hubungan tuh kayak nggak ada take and give-nya. Bisa jadi kamu yang memberi terus, ketika kamu membutuhkan kamu tidak mendapatkan hal yang sama, seperti itu ya. Ada hal yang perlu kamu tinggalkan dulu nih, atau ditutup dulu nih satu cerita di hidup kamu, bentuknya bisa apa aja ya. Dan pada saatnya nanti kamu akan melihat kayak, oh waktu itu aku harus meninggalkan situasi ini dulu, waktu itu aku harus meninggalkan hubungan ini dulu. Kalau aku nggak melewati fase itu, aku nggak akan berada di titik aku sekarang. Seperti itu gambarannya ya. Three of Wands. Lihat, ini kartu pertama bicara traveling ya. Traveling bisa dalam pekerjaan atau kayak kamu mewujudkan travel impian kamu, kayak kamu punya satu destinasi gitu yang kamu mau kunjungin udah lama, mungkin kamu nabung, mungkin itu ada di list goals kamu. Kamu sedang dalam perjalanan juga menuju ke hal itu ya kan. Aku bilang apapun yang bikin kamu senang lagi ini nih, bentuknya bisa macam-macam dan definisi orang untuk senang itu kan beda-beda ya. Untuk sebagian dari kamu bisa berupa traveling ke destinasi impian kamu. Ini kartu juga momentum. Dan kalau kamu lagi menunggu sesuatu ya, menunggu sesuatu untuk datang ke realita kamu atau menunggu sesuatu perubahan, kamu sedang dalam perjalanan ke situ. Lihat, ini kartu Wheel of Fortune di deck ini ya. Wheel of Fortune ini kayak expect the unexpected, sesuatu hal yang tidak kamu duga, tidak kamu pikirkan, tapi ini dalam artian yang menyenangkan ya, terutama dengan pairingnya sama Queen of Pentacles di sini. Itu sesuatu yang kamu nggak duga dan bersignifikansi untuk stabilitas kamu, finansial kamu. Kalau bentuknya seseorang kayak kamu nggak menduga nih orang ini bakal datang ke hidup kamu. Kayak akhirnya kamu bisa ngomong gini, kemana aja loh, kok baru sekarang datangnya. Tapi kan seperti yang aku bilang tadi, kamu nggak akan ketemu orang ini kalau kamu nggak melewati hal-hal tertentu sebelumnya. Ten of Pentacles, gila ya, asik banget sumpah vibe kamu kali ini. Ten of Pentacles ini pertama kartu keluarga, kayak kamu menuju kayak keluarga masa depan kamu, atau mungkin sebelumnya ada hubungan yang nggak berhasil ya dengan si Eight of Cups di sini, kayak
Mungkin ada hubungan-hubungan yang perlu kamu tinggalkan, pertemanan yang perlu kamu tinggalkan karena udah vibe-nya udah beda, atau hubungan yang perlu kamu tinggalkan karena ternyata kalian kayak beda visi misi. Kalau lagi konflik nggak bisa diselesaikan, gimana cara jalan tengahnya, atau mungkin ada yang abusive juga, manipulatif juga. Ada sesuatu hubungan yang perlu ditinggalkan, atau ada sesuatu dalam dunia fisik kamu yang perlu kamu lepaskan untuk menuju Ten of Pentacles kamu, abundant yang sesungguhnya, keluarga keluarga masa depan kamu, atau support system kamu ya, support system kamu yang sesungguhnya, orang-orang di sekitar kamu yang jadi support system kamu sesungguhnya. Belum tentu orang yang selama ini kita pikir bisa kita andalkan sama seperti yang kita pikirkan gitu. Dan dengan Eight of Cups di sini ya, aku kayak melihat bahwa orang-orang ini nih yang perlu kamu tinggalkan ini kayak nggak bisa gitu take and give dalam hubungan, apapun konteks hubungannya ya, pertemanan, rekan kerja, pasangan, atau keluarga. Ten of Wands, ada 10 Ten of Wands, Ten of Pentacles. Ini adalah orang yang capek. Pertama, capek bisa karena capek melakukan suatu hal, kayak capek kerja, atau capek hatinya capek ya, karena udah lama mendem, lama nahan sesuatu. Kan aku bilang tadi, ini bisa berarti sebuah konflik. Ada hubungan-hubungan yang konfliknya itu nggak bisa diselesaikan, atau kayak konflik terus-menerus sehingga kamu capek. Ini kartu kesuksesan, keberhasilan, pencapaian. Kamu berada di pusat perhatian, atau orang kayak respect sama kamu, memandang kamu karena kamu achieve sesuatu, karena kamu kompeten dalam bidang yang kamu kerjakan. Atau ini juga bisa kayak energi influencer ya. Dia dilihat orang atau didengarkan orang karena dia bisa bikin impact gitu untuk sesuatu hal atau untuk banyak orang. Four of Cups, proses memulihkan hati, karena gimana pun, walaupun hubungan itu menyakitkan atau banyak konflik, kita perlu memproses. Pasti gimana pun gak mudah ya langsung melepaskan. Kita perlu proses memproses apa yang perlu kita tinggalkan, sesuatu yang harus kita ikhlaskan atau memaafkan juga nih dengan Eight of Cups di sini ya. Karena dengan konflik tadi di awal, walaupun menyakitkan, kadang susah loh untuk lepas dari sebuah hubungan atau pertemanan yang toksik atau lingkungan kerja yang toksik. Kadang tuh ada proses, kita nih, hati kita tahu sebenarnya kita udah gak nyaman di situ, tapi kayak logika kita tuh kadang suka bentrok gitu. Gimana kalau misalnya abis ini aku nggak punya temen? Gimana kalau nggak ada yang mau lagi sama aku? Gimana kalau misalnya aku keluar dari pekerjaan ini, bisnis aku nggak berhasil, atau aku susah dapat kerjaan baru? Ada sesuatu hal yang kayak konflik gitu, sehingga kita lama nih keluar, meninggalkan suatu situasi atau hubungan yang sebenarnya kita udah tahu nih udah nggak baik atau nggak sehat buat kita. Oke, kita akan lihat si Lenormand ya. Yang pertama, ini kartu berbicara Moon ya. Moon itu ada sesuatu yang tersembunyi, ada sesuatu kayak misteri, bisa misteri ilahi, atau ada orang-orang tertentu yang nggak jujur atau tidak memberikan seluruh fakta dalam suatu situasi. Tapi ini kayak dengan Ace of Cups di sini kayak keluar dari kegelapan gitu ya. Hal-hal itu yang tadinya kamu nggak lihat atau tersembunyi dari kamu, itu akan kelihatan. Misalnya kayak tadi aku bilang, ada orang-orang yang kamu pikir bisa diandalkan. Kamu tahu nih ternyata baiknya kalau kalau ada maunya aja, baiknya ternyata pas aku baik-baik aja, pas aku lagi nggak baik kabur, seperti itu ya. Ini adalah gini, ini setiap kartu itu aku pernah bilang kan, setiap kartu itu punya sisi gelap dan sisi terang. Kalau ini sisi gelapnya, yang ini kayak menyambung kartu yang sebelumnya. Sisi gelapnya ada orang-orang yang yang tricky gitu, kayak mengendap-endap di belakang dan mungkin agak licik ya. Jadi kamu perlu hati-hati, tapi itu akan terungkap sih pada waktunya. Pada waktunya ya, karena gerhana itu kayak pertemuan antara sisi kesadaran dan ketidaksadaran. Yang pertama, yang kedua kayak malam, penguasa malam dan penguasa siang, kayak matahari dan bulan ketemu. Sama seperti itu, kayak sesuatu yang gelap akan kelihatan pada waktunya. Apapun itu konteksnya di hidup kamu ya. Ingat, aku bilang reading ini seperti misteri. Jadi hanya akan terungkap ketika kamu sudah siap untuk mengerti pelajaran apa dari semua hal yang kamu laluin ini. Dan yang terakhir, ini berbicara komunikasi. Bisa juga tentang komunikasi di udara, sosial media. Terus ini bisa juga bicara tentang gosip. Kalau bicara sosial media, tadi aku bilang ini kartu yang bagus untuk orang yang berkecimpung dalam dunia influencer, atau orang yang memberikan dampak gitu buat banyak orang dengan apa yang dia katakan, dengan apa yang dilakukan, atau pekerjaannya dia.
Ini juga bicara gosip. Gosip. Karena ini vibe-nya dari tadi berulang ya. Ada orang-orang tertentu yang kamu pikir gitu, yang kamu pikir bisa diandalkan, bisa kamu pegang, kamu pikir baik, nggak selalu seperti itu ya. Dan pada saatnya, lagi-lagi aku ulang, pada saatnya kamu akan bisa melihat itu semua. Oke, segitu aja readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.